Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, 11 bintang yang bersujud. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Kakeknya adalah Nabi Ishak alaihissalam dan kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Ibunda Nabi Yusuf bernama Rahil. Dari sang ibu, Nabi Yusuf memiliki satu adik laki-laki bernama Bunyamin. Mereka berdua sangat dekat, saling menyayangi dan melindungi. Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf berupa wajah yang tampan serta badan yang tinggi dan tegap. Selain itu, Nabi Yusuf juga cerdas, rajin, serta soleh. Semua kelebihan ini membuat Nabi Yakub lebih sayang kepadanya. Apalagi setelah sang ibunda wafat, perhatian dan kasih sayang Nabi Yakub lebih banyak dicurahkan kepada Nabi Yusuf. Saat itu, dia baru berusia 12 tahun. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Dia pun menceritakan tentang mimpi ini kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub yakin bahwa mimpi itu merupakan pertanda dari Allah tentang kenabian Yusuf. Kelak, Yusuf akan diangkat menjadi Nabi Allah, dan 11 benda langit yang bersujud kepadanya melambangkan 11 saudaranya. Nabi Yakub khawatir putra-putranya yang lain akan marah dan mencelakai Nabi Yusuf jika mereka mendengar tentang mimpi ini. Karena sesungguhnya mereka semua merasa iri dan tidak suka pada Nabi Yusuf. Karena itulah, Nabi Yakub melarang putranya itu bercerita kepada siapapun. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Dan ternyata, kekhawatiran Nabi Yakub benar-benar terjadi. Anak-anaknya berkumpul dan merencanakan hal buruk untuk mencelakai Nabi Yusuf. Apakah kita bunuh saja? Tanya salah satunya. Namun, ide tersebut ditolak oleh para saudara lainnya. Membunuh adalah dosa besar. Akan lebih baik jika dia dibuang saja. Mereka pun sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke tempat yang sangat jauh. Hari berikutnya, para saudara Nabi Yusuf menemui sang ayah untuk meminta izin. Ayah, izinkan kami mengajak Yusuf untuk pergi bermain. Pinta salah satu dari mereka. Nabi Yakub tidak menjawab. Beliau merasa khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf. Apakah engkau tidak percaya kepada kami? Sesungguhnya, aku khawatir kalau dia dimakan serigala di saat kalian lengah. Nabi Yakub terpaksa memberikan izin karena beliau tidak mau terjadi perselisihan lagi di antara anak-anaknya. Pagi hari berikutnya, mereka semua pergi meninggalkan rumah, menuju ke tempat yang sangat jauh. Kita istirahat dulu di sini. Ada sumur di sana. Ambillah minum jika kalian haus. Mereka semua pura-pura mengambil air, padahal mereka sedang menyiapkan rencana. Beberapa di antara mereka menangkap Nabi Yusuf secara tiba-tiba dan melepas bajunya. Setelah itu, mereka mengangkat Nabi Yusuf dan menceburkannya ke dalam sumur. Rencana kita berhasil. Kalian semua harus ingat, jangan pernah menceritakan kejadian hari ini. Untung saja kita tidak mengajak Bunyamin, karena dia pasti akan mengadu. Mereka pun pulang dan meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di dalam sumur. Sesampainya di rumah, salah satu dari mereka menghadap kepada sang ayah dan menyampaikan kabar duka tersebut. Wahai ayah, meskipun engkau tidak akan percaya kepada kami, tapi kami berkata jujur. Yusuf telah dimakan serigala.
katanya sambil menyerahkan baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu. Nabi Yakub menerima baju itu dan mendekapnya. Beliau merasa sedih dan terpukul karena yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Kamu telah mengikuti hawa nafsu dan bujukan setan. Suatu saat nanti, kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Semua terjadi sesuai kehendak Allah. Karena itu, Nabi Yakub mencoba untuk tetap sabar dan terus berdoa memohon pertolongan dari Allah. Sementara itu, Nabi Yusuf terjebak sendirian di dalam sumur. Dia berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada siapapun di atas sana. Setelah 3 hari berlalu, tubuh Nabi Yusuf mulai melemah karena kedinginan sekaligus kelaparan. Saat itulah, sekelompok pedagang menemukan Nabi Yusuf. Oh, wajahnya sungguh tampan. Kita bisa menjualnya sebagai budak. Para pedagang itu membawa Nabi Yusuf ke Mesir, tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Meskipun demikian, Nabi Yusuf tetap bersyukur karena dirinya masih hidup. Sesampainya di Mesir, para pedagang itu menjualnya kepada seorang menteri yang berkuasa yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz. Dia adalah budak yang aku beli. Perlakukan dia dengan baik. Kata Tuan Al-Aziz kepada istrinya Zulaiha. Sejak saat itu, Nabi Yusuf hidup sebagai budak. Dia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin. Karena itulah, Tuan Al-Aziz pun memperlakukannya dengan baik. Beberapa tahun berlalu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, sederhana, baik hati, cerdas dan bijaksana. Semua kelebihannya ini membuat banyak wanita jatuh hati padanya, termasuk Zulaiha, istri Tuan Al-Aziz. Zulaiha melakukan segala cara untuk menggoda Nabi Yusuf. Namun, semua usahanya selalu gagal. Siapa kamu berani menolakku? Jika kamu tidak mau menuruti perintahku, maka aku akan mengirimmu ke penjara, dan kau akan menjadi tahanan yang hina. Nabi Yusuf tidak menghiraukan ancaman itu. Dia terus berusaha untuk menghindar. Namun, Zulaiha menahan dan menarik bajunya hingga sobek. Suara gaduh mereka terdengar oleh Tuan Al-Aziz.